Pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, sekarang absensi dulu ya. Untuk yang pertama, Zulaiha, Hadir. Emma. Hadir. Pada pagi ini kita akan mempelajari tentang perkalian aljabar. Nah, kita mempelajari ini manfaatnya itu bagi siswa itu misalkan nanti kalian itu diberikan uang saku setiap minggunya oleh ibu sebesar 70.000 karena setiap Selasa, Rabu, dan Kamis ada pelajaran tambahan, maka diperlukan uang makan sebesar 10.000. Untuk menentukan uang saku setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, kita kebingungan, sedangkan kita ingin menabung sebesar 20.000. Maka dengan bantuan aljabar itu kita bisa menentukan uang saku kita setiap harinya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan sedikit mereview pembelajaran sebelumnya. Nah, pembelajaran sebelumnya itu kan membahas tentang pengertian aljabar. Di aljabar itu ada apa aja? Yang pertama kan ada variabel. Nah, terus ada apa lagi? Konstanta. Nah, benar sekali. Nah, terus kemudian saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran terlebih dahulu. Nah, di sini tujuan pembelajaran ini untuk mencapai KD, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Nah, tapi di kali ini kita akan operasi aljabar tentang perkalian. Kemudian untuk IPK-nya atau indeks kompetensi menentukan hasil dari perkalian bentuk aljabar. Kemudian KD selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, untuk IPK-nya itu menyelesaikan masalah berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Kemudian untuk tujuannya adalah peserta didik itu dapat menentukan hasil dari perkalian bentuk aljabar dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Dengan berdiskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat bekerja sama antar kelompok, antar anggota kelompok, kemudian menghargai pendapat orang lain, dapat mengasah kemampuan berkomunikasi, serta peserta didik dapat mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke materi perkalian aljabar. Nah, untuk perkalian bentuk aljabar, nanti kita akan membahas tentang perkalian konstanta dengan aljabar. Kemudian yang kedua, perkalian antar dua aljabar. Kemudian sifat-sifat perkalian bentuk aljabar. Kemudian nanti akan saya berikan soal, nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk yang pertama, itu perkalian konstanta dengan aljabar. Misalkan K dikalikan dengan AX, maka hasilnya adalah KAX. Kemudian jika mempunyai dua suku, maka K dikalikan AX ditambah B sama dengan KAX ditambah KB. Nah, contohnya adalah seperti pada layar 4 dikalikan dengan X minus 2. Nah, di sini sama aja 4 ini dikalikan dengan X-nya, maka sehingga menjadi 4X. Kemudian 4 dikalikan dengan minus 2, maka menjadi minus 8. Nah, ini adalah salah satu contoh perkalian konstanta dengan aljabar. Kemudian yang materi kedua, perkalian antar dua bentuk aljabar. Nah, kalau perkalian antar dua bentuk aljabar itu bentuknya adalah
X ditambah A dikalikan dengan X ditambah B. Nah, caranya itu nanti X dikalikan dengan X, kemudian X-nya dikalikan dengan B dulu. Setelah itu A dikalikan dengan X, kemudian A dikalikan dengan B. Nah, contohnya nanti di sifat-sifat ya. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat operasi. Nah, kalau operasi hitung itu ada apa aja sifatnya? Pertama, komutatif, terus Asosiatif, ya. distributif. Nah, betul sekali. Nah, untuk sifat operasi bentuk aljabar yang pertama itu sifat komutatif. Sifat komutatif itu A kali B sama dengan B kali A. Nah, contohnya itu X minus 2 dikalikan dengan X plus 4, maka sama dengan X plus 4 dikalikan dengan X min 2. Nah, nanti ketika kita hitung itu akan sama hasilnya antara X min 2 dikalikan X plus 4 dan X plus 4 dikalikan dengan X min 2. Nah, untuk caranya itu, nah disitu kan ada X min 2 dikalikan dengan X plus 4 sama dengan X plus 4 dikalikan dengan X min 2. Nah, ini nanti akan dihasilkan sama. Ini caranya adalah yang pertama X dengan X, maka menjadi 2X. kurang tepat. X kuadrat karena perkalian. Terus selanjutnya X dikalikan dengan angka 4. Nah, ini maka menjadi plus 4X. Kemudian sekarang 2 dikalikan dengan X. Ini karena minus menjadi minus 2X. Nah, terus kemudian min 2X dikalikan dengan 4. Negatif dikali positif menjadi ragu-ragu. Negatif, betul. Nah, 2 dikalikan 4 maka hasilnya 8. ya 8. Betul sekali. Ya, terus kemudian selanjutnya yang sekarang yang ini X dikalikan dengan X. ya, betul. Berarti hasilnya adalah X kuadrat. X kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan minus 2. Hasilnya adalah minus 2X. Kemudian sekarang gantian yang belakang, min 4 dikalikan dengan X, maka menjadi plus 4X. Terus selanjutnya plus 4 dikalikan dengan minus 2. Positif kali negatif hasilnya Negatif. ya negatif 8. Terus sekarang kita tinggal operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini kan tetap karena X ini di sini itu kan tidak ada X kuadrat yang lain, maka dituliskan ulang X kuadrat. Kemudian ini ada variabel X sama X, berarti kita jumlahkan konstantanya. Plus 4 dikurangi 2, berarti hasilnya 4 kurangi 2 ya betul 2, berarti positif 2X karena ini variabelnya adalah X. Kemudian dikurangi 8 sama dengan, nah ini X nya ditulis ulang X kuadrat. Kemudian sekarang minus 2X ditambah 4, berapa hasilnya? Minus 2 ditambah 4 Minus. ya, kurang tepat. Ini kan karena lebih besar dari yang positif, maka hasilnya adalah Positif. positif. Jadi positif berapa? 2 8.
sama 4, jadinya positif 2 X. Terus ini ditulis ulang menjadi minus 8. Nah, hasilnya sama. Maka terbukti bahwa sifat perkalian suatu aljabar itu adalah komutatif. Nah, terus selanjutnya sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif itu adalah A dikali B dikali C sama dengan A kali B dikali C. Nah, contohnya itu X ditambah 1 dikalikan dengan X plus 2 kali X plus 3 sama dengan perkalian dari X plus 1 dikali X plus 2 dikalikan dengan X plus 3. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Nah, untuk sifat distributif ini A dikali B plus C sama dengan gini, A dikali B plus C. Nah, ini kan tinggal dikalikan A dengan B dan A kali C. Maka hasilnya adalah AB, ya kan, plus AC. ya AC. Betul sekali Mbak Emma. Nah, terus sekarang ada soal. Nah, yang dikerjakan adalah yang nomor 2 ya. Waktu pengerjaannya adalah 4 menit. Nah, untuk soalnya Pak Mahmud akan memasang keramik yang berbentuk persegi panjang di kamar tidur dan di kamar mandinya, memiliki ukuran yang berbeda. Nah, ukuran panjang keramik kamar tidur itu 10 cm lebih panjang dari panjang keramik kamar mandi. Sedangkan ukuran lebar keramik kamar tidur 5 cm kurang dari panjangnya. Nah, tentukan keramik kamar tidur Pak Mahmud, luasnya keramik kamar tidurnya Pak Mahmud yang berbentuk persegi panjang. Nah, saya berikan waktu 4 menit ya. Ada kesulitan enggak? Belum. Oh iya. Waktunya kurang 1 menit. Udah selesai semua belum? Dikit lagi. Oh iya. Sudah selesai, Bu. Ya, sekarang kalau sudah selesai, perwakilan maju 1 orang kepada Mbak Emma. Silahkan dituliskan dan kemudian nanti dijelaskan sedikit untuk teman-temannya ya. Ya. Ya, boleh dijelaskan ke teman-temannya. Oke teman-teman, jadi di sini diketahui P sama dengan M tambah 10 cm dan L sama dengan M minus 5 cm. Ditanyakan adalah L, maka jawabnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya M ditambah 10 dikali lebarnya M minus 5. Iya. Jadi sama dengan M kuadrat minus 5M ditambah 10M minus 50. Jadi sama dengan M kuadrat plus 5M minus 50. Jadi luas keramik kamar mandi adalah M kuadrat tambah 5M minus 50 cm kuadrat. Ya, terima kasih Mbak Emma. Ada jawaban yang lain? Tidak. Oh iya. Ini sudah betul sekali yang dikerjakan oleh Mbak Emma. Nah, terima kasih ya Mbak Emma. Ya, sama-sama. Nah, berhubung waktu tinggal sedikit lagi, sekarang kita meresum
apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tadi kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk perkaliannya itu ada perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Kemudian ada perkalian dua bentuk aljabar. Nah, kemudian ada sifat-sifat dari aljabar. Sifat yang pertama adalah komutatif. Yang kedua asosiatif, ya, distributif. nah, betul sekali. Nah, itu adalah ringkasan pembelajaran kita pada pagi ini. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan ada quiz, maka jangan lupa ya di rumah dipelajari lagi tentang materi aljabar dari yang pertama pengertian aljabar sampai pada perkalian aljabar. Nah, cukup sekian dari saya, banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.